Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari sembah Tuhan, Tuhan yang baik. Kami menyembah-Mu, Tuhan yang dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau agung Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Haleluya. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Masih belum terlambat ya, selamat tahun baru, hari kedua ini ya. Tanggal 2 Januari. Shalom Bu Sepsi, Pak Anton, Esther. Shalom Bu Silvi, Pak Artono, Valerie. Shalom Pak Martin, Bu Feby, Martin, Nicholas. Shalom Bu Rima, Pak Anton.
Guru Sugiyarti, Pak Saiman, Shalom, Pak Henry, Bu Viken, Shalom, Cece Emi, Pak Bambang, Bu Vera, Shalom, Pak Mei, Bu Ruli, selamat pagi, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, selamat pagi. Semua selamat memasuki hari kedua di tahun yang baru. Ya, puji Tuhan, tetap sehat, tetap bersemangat. Mari kita berdoa terlebih dulu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, kita syukur Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, berikanlah pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Bu Wanda menulis selamat tahun baru. Haleluya. Semoga tahun 2025 lebih baik. Tuhan Pasti. Gembala kita. Amin. Haleluya, Good morning Bu Lasma, tetap sehat, tetap semangat. Haleluya. Mari kita baca Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Yesaya 51 ayat 1 sampai 6. Yesaya 51. Kata-kata penghibur untuk Sion. Yesaya 51 ayat 1. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantara seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa, sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Amin. Amin, 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 amin. Nah, saat sebuah badai yang bernama Laura, badai itu kok namanya cantik-cantik ya. Ada La Nina, ini Laura. Mengamuk melintasi Teluk Meksiko ya. Berarak menuju pantai Louisiana di Amerika Serikat. Maka pihak berwenang memberikan peringatan yang sangat serius. Ketika kecepatan angin tercatat mencapai 241 km per jam, maka seorang petugas mengeluarkan pesan yang cukup menggetarkan hati ya. Harap mengungsi. Namun jika Anda memilih untuk tetap bertahan dan kami tidak dapat menjangkau Anda, tulislah nama, alamat, nomor jaminan sosial, dan data kerabat terdekat Anda. Tulislah ya. Lalu masukkan semua ini ke dalam plastik klip ziplock di saku Anda. Berdoalah agar jangan sampai hal itu terjadi pada Anda. Regu penyelamat tahu bahwa begitu badai Laura mencapai daratan, mereka hanya bisa menyaksikan badai itu lewat jalurnya
dan tidak lagi berdaya melakukan apa-apa ya. Ini sangat luar biasa dan sangat menakutkan kan. Karena apa? Kalau tetap tinggal di situ ndak ngungsi ya pasti mati gitu ya. Makanya supaya bisa mendeteksi siapa ini yang mati, maka harus pakai catatan di ziplock itu tadi ya, di sakunya. Nah, setiap kali umat Allah di dalam perjanjian lama itu menghadapi bencana, maka baik di tengah alam atau dalam hal kerohanian, firman Tuhan memberikan kepastian ya, yang penuh harapan dengan menjanjikan kehadirannya di tengah kehancuran yang ada ya. Allah berfirman bahwa Dia akan menghibur segala reruntuhan dan akan membuat padang belantaranya seperti taman Tuhan. Kita baca Yesaya 51 ayat 3 ya. Yesaya 51 ayat 3 kita baca. Yesaya 1 Yesaya 51 ayat 3. 3. Sebab Tuhan penghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Amin, amin, amin. Dan ayat 6 kita baca. Yesaya 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Amin. Amin, amin, amin. Jadi seberapapun besarnya kehancuran itu, kebaikan Tuhan yang utama atas mereka tidak akan pernah gagal untuk selama-lamanya. Jadi gini ya, Allah itu tidak menjamin bahwa kita itu jalannya semua baik-baik saja ya. Tidak menjamin bahwa tidak ada kesulitan, kesukaran ya. Di tahun 2025 ini baru 2 hari kita masuk ya. Apakah ada kesulitan, kesukaran? Pasti ada ya saudaraku. Beberapa di antara kita mungkin mendapatkan bencana alam, banjir. Kemarin itu hujan tidak berhenti ya. Hujan ricik-ricik, hujan kecil tapi terus menerus. Dan saya melihat sungai di Pantai Kenjeran karena kami liburan bersama rekan ke Kenjeran sewaktu habis menikmati holiday bersama anak-anak Pak Mei ya, anak-anak Pak Mei Yanto berenang di sebuah clubhouse di Surabaya Timur ya. Kami lanjut mau belanja ikan asap di Pantai Kenjeran ya. Memang tidak sampai ke pantainya, tetapi sungai yang mengarah ke pantai itu penuh ya dan peres, artinya sudah sampai ambang batas tertinggi ya, mepet. Kalau itu hujan deras, saya nggak ngerti itu bagaimana jadinya ya. Tapi hujan tetap rintik-rintik saudara. Walaupun hujan rintik-rintik itu kalau dikumpulkan kan besar sekali debit airnya ya. Jadi mungkin hari kedua sudah kebanjiran, sudah harus membersihkan rumah dan sebagainya ya. Nah ini sebagian orang sudah mulai bekerja kan hari kedua ini ya. Kedai Tirsa juga sudah mulai buka, semua aktivitas mulai berjalan normal ya. Nanti malam ada doa lawatan di gereja, semua harus dipastikan running well gitu ya. Tetapi jika sekalipun ada badai dalam hidup ya, mungkin ada yang meninggal, mungkin ada yang pergi menuntut ilmu ke luar negeri sehingga menjadikan orang tua jadi melo ya, karena sang anak tidak bersama-sama lagi gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini pasti terjadi ya. Allah tidak menjamin kita luput dari kesukaran ya.
Tetapi dia berjanji bahwa pemulihan yang dikerjakannya setelah bencana akan jauh lebih indah. Amin. Ya. Aceh setelah tsunami dibangun kembali ya. Hasilnya ada rumah-rumah yang indah di sana ya. Nah, maka dari itu kehidupan kita ya seperti itulah ya. Dari tahun ke tahun ya, tahunnya berubah. Kita pun harus berubah ya. Kita berubah yang pasti menjadi lebih tua. Lebih tua, saya katakan begini ya. Jangan dibilang tua ya, kalau enggak enak gitu loh. Dibilang senior. Nah, kalau dibilang senior itu kan lebih keren ya. Jadi jangan kita ngomong orang-orang tua itu ya. Kesannya mencekno, betul nggak ya? Kesannya kalau udah tua itu apa? Sudah tuli, sudah tuli itu budek, sudah rabun, sudah klemis, banyak BB-nya ya. Sudah jalannya nggak bisa cepat ya. Memang ya, ketika kami kemarin pergi ke sebuah toko Korea ya, saya cari lipstick ya, ini saya pakai satu merek lah, ada tester, ada contoh, kemudian ada stok di bawahnya. Nah saya bilang sama Pak Gem, ini coba carikan ini yang saya pilih ini itu mana barangnya ya, di bawah ini mana barangnya. Ternyata kita lihat itu tulisannya itu kecil lembut. Nah akhirnya Pak Gem difoto sama Pak Gem, foto diperbesar fotonya, tapi juga nggak bisa tahu ini di mana barangnya ya, karena kode-kodenya itu enggak jelas. Karena diperbesar pun enggak bisa ya, karena terlalu kecil. Akhirnya ya sudah saya lewati ke lorong yang lain, belanja yang lain. Kemudian ada si Tasya ya, anaknya Pak Mei. Tasya, tolong bantu Oma gitu. Ada hikmat dari Tuhan ya. Ini carikan Oma mau yang ini, kamu baca di bawah ini mana stoknya. Saya katakan begitu. Nggak usah pakai lama ya. Akhirnya dia menemukan. Kamu baca yang mana? Ini Oma katanya. Dia menyebutkan sebuah judul ya. Saya lupa judulnya apa. Di mana ini tulisannya ada? Oh, di rentetan kata-kata ya. Ya siapa tahu gitu ya. Di rentetan kata-kata itu ada tipe itu. Akhirnya jadi beli saudara ya. Nah, kalau kita putus asa, Tuhan pasti kasih hikmat. Bener nggak? Iya. Masuk tahun 2025 ada keputusasaan ya. Aduh, mau dagang apa lagi nih ya? Aduh, sudah usia senior, mau kerja apa lagi gitu ya? Sudah senior, harus menjaga cucu-cucu. Bisa enggak ya? Ada keraguan-raguan dalam hidup. Sudah senior apalagi ya, itu yang senior keluhannya. Mau operasi mata bisa enggak nanti melihat lagi gitu ya. Sudah senior, kemarin seorang tante, ibu ya senior di Pasuruan telepon saya bilang Happy New Year. Terus saya tanya, sudah dilaksanakan kateterisasi jantung? Belum, karena pakai BPJS harus menunggu saudara. Daftar antriannya di Siloam itu padat. Jadi banyak orang yang jantungnya bermasalah ya. Belum, ini masih nunggu katanya gitu. Doakan ya. Iya. Ada keraguan-raguan ya. Masih menunggu. Menunggu itu kan enggak enak. Menunggu bisa pikiran macam-macam ya. Kateterisasi itu ya apa rasanya? Bagaimana nanti hasilnya? Kan berdebar-debar. Bulan ini pun saya bukan Pak Gem ini sehat, puji Tuhan. Saya harus balik ke dokter lagi di Surabaya ya untuk check up lagi gitu, dicek lagi setelah minum obat itu. Nah tentunya harus pergi lab lagi ya untuk periksa lagi supaya diketahui ini naik apa turun. Lah masalahnya ini kan Desember ya, orang-orang kirim makanan yang manis-manis, buah-buahan ya pasti yang manis-manis. Apalagi ngajak makan setiap hari, hampir diajak makan jemaat, diajak makan rekan,
Pokoknya setiap hari rasanya kita makan di restoran. Nah ini bahaya apa enggak? Saya pikir-pikir ini nanti hasil labnya bisa tetap atau bisa bahkan lebih parah ya. Jadi kita itu apa yang kita makan, bener nggak ya? Ada quotes berkata, you adalah what you eat ya. Ya memang apa yang kita makan itu nanti tertera di darah kita ya. Oh kebanyakan gula, oh kebanyakan lemak, oh kebanyakan yang pahit-pahit, nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin toh kita makan pahit-pahit di New Year, nggak mungkin. Semua itu yang manis-manis. Akhirnya kami pulang, kami mau belanja fruit yang dikeringkan untuk English cake ya. Kemarin Bu Wanda tak kirimi English cake, katanya enak. Tapi saya mau buah-buahan yang bermacam-macam rasanya. Akhirnya kami pergi ke sebuah supermarket di Mer ya. Supermarket yang gede di Mer. Penuh saudara ya. Mungkin mereka liburan cari makanan, cari yang crispy-crispy ya. Semua lorong itu saya melihat itu loh manis kabeh saudara. Apalagi mau Imlek ya. Sudah jajanan Imlek itu sudah digeber saudara-saudara ya. Hiasan Imlek, angpau Imlek, semuanya sudah dipajang. Tinggal dibeli. Dan semua itu pasti manis. Karena New Year itu diharapkan itu selalu manis. Tahun ini kita harapkan selalu manis. Dan akhirnya semua makanan menjadi sangat amat manis. Akhirnya ya saya enggak beli apa-apa gitu ya, cuman lewat doang. Terus ada duku Palembang yang cantik-cantik ya, enggak mahal. Ini pasti manis. Jadi daripada nanti hasil check up-nya jelek, saya cepet-cepetan berlalu begitu saja ya. Dan akhirnya cuma membeli apa yang memang dibutuhkan gitu ya. Bukan asal ngambil ya. Saya ngomong gini sama rekan-rekan, ini kalau kita kesini ya, terus tangan kita itu tidak under control daripada Roh Kudus ya, ambil. Kemarin Pak Gem ngambil apa aja? Saya ngumpulin manis-manis, krekes. Yang saya cari di toko lain nggak ada, di situ saya menemukan, saya borong semua. Nah ini kan gitu kan. Kalau di toko yang dekat rumah nggak ada, di situ ada, dia beli banyak-banyak sampai abot saudara-saudara. Nah itu sifat manusia kan ya. Nah itu nanti apa? Akan menjadi apa? Kesukaran kan? Udah ada kesukaran, kita cari yang sukar-sukar ya tuh. Sukar menemukan kue-kue manis, disimpan ya. Tapi saya lihat nanti itu di lemari tidak dimakan saudara-saudara. Tidak sampai expired saudara. Cuma karena apa? Takut kehilangan hal-hal yang disukai. Nah, apakah Anda takut kehilangan hal-hal yang engkau sukai di tahun 2024 itu? Engkau mungkin masih suka ngerokok ya, masih suka addicted, masih suka apa, makanan yang manis-manis, masih suka begadang, tidak tidur, lihat HP sampai burak matanya ya. Mau apa yang kesukaanmu sulit untuk meninggalkan. Hari ini saya katakan jangan cari perkara ya. Satu perkara saja. Satu perkara aja, jangan banyak-banyak ya. Karena apa? Tuhan akan menolong kita. Amin. Terluput dari kesukaran. Tapi kalau kita sengaja menghadang badai, mencari kesukaran, itu tadi tidak ngungsi ya. Ada pemberitahuan, ayo ngungsi, saudara nak mengungsi. Karena harta banyak, karena kenyamanan di situ banyak. Yang mengumumkan ya, itu pasti tahu, dia pasti ada orang yang tidak mau ngungsi karena dia takut kehilangan hartanya itu tadi. Pasti ada. Pasti ada. Jadi makanya dia membuat pengumuman yang kedua. Makanya supaya nanti identifikasi jenazah tidak merepotkan, harus nulis data diri sampai rekening bank, semuanya itu disaku. Ya inilah di negara maju seperti itu. Tapi kalau negara sedang bertumbuh, berkembang, sudah tidak mikir itu ya. Ada yang tidak mengungsi, ada yang sakar PDW. Nah ini hari kedua ya. Jangan kita sesuka hati memasuki tahun 2025 ya.
Kemarin kita sudah merenungkan bahwasannya apa? Harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Amin, saudara. Di dalam Yesaya 48 ya. 48. Ayo kita baca. Yesaya 48 ayat yang itu 13 kalau nggak salah ya. Supaya apa? Damai sejahtera yang kita alami akan menjadi seperti sungai yang tidak pernah kering ya. Terus ayat berapa ini? 17 mungkin. Terakhir 18, 19. Ya 18 kita baca. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin, amin, amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa loh ya. Jadi kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Memasuki tahun 2025, perhatikan firman Tuhan. Perhatikan perintah-perintahnya ya. Seperti tadi pengumuman akan ada bencana itu, kita perhatikan pengumumannya, kita perhatikan aturan-aturannya. Nah, kita punya aturan kehidupan yaitu Bible ya, yaitu Alkitab kita ini. Kita perhatikan dari hari ke sehari ya. Kita perhatikan ini kata-katanya, kita perhatikan kata-kata Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus. Hikmat itu ada di dalamnya. Hikmat itu adalah Yesus Kristus. Jika kita tidak berhikmat, maka kita akan gagal ya. Kegagalan tahun 2024 sudah nggak usah diingat-ingat lagi, tapi itu sebagai satu pelajaran bahwasanya jangan mengulanginya lagi. Itu tadi harus meninggalkan ya. Yang nikmat-nikmat dosa itu nikmat, itu ditinggalkan ya. Hal-hal yang buruk ditinggalkan. Kita masuki 2 hari ini, kita mau mereview. Setelah mereview tahun 2024, kita melangkah dengan langkah gagah, langkah yang baru, bukan langkah yang terseok-seok. Amin, saudaraku. Jadi hati kita dibersihkan ya, rumah bersih. Kemarin sudah ada pengumuman pemenang rumah bersih ya. Semuanya senang dan nanti akan menerima hadiahnya minggu depan gitu ya. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini, bersiaplah ya, bersiaplah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita bersiap, kita berpegang teguh pada perintah Tuhan, maka damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin. Dan kebahagiaan kita akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang lautan yang tidak pernah berhenti ya. Saya rindu kita semua berbahagia di tahun 2025. Mungkin akan ada yang menikah, hidup baru, mungkin sedang merintis usaha baru, mungkin sedang pindah kota baru, mungkin sedang merancangkan sesuatu yang baru dalam hidup, mau menata hidup lebih baik lagi. Semangat. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Sungguh menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi semangat bagi kami untuk melangkah di tahun 2025 ini. Karena Engkau tetap menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami. Engkau sungguh Allahku yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Engkau sudah janjikan bagi kami, dan janji-Mu akan Engkau genapi ya Tuhan Yesus. Dan kami mau menuruti segala perintah-perintah-Mu
sehingga janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk rekan-rekan yang senantiasa menyertai renungan di pagi hari ini. Tuhan memberi mereka kesembuhan ketika mereka sakit. Tuhan memberi kemampuan mereka untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas daripada-Mu, baik itu dalam bentuk pelayanan ataupun dalam bentuk pekerjaan sehari-hari. Tuhan tolong mereka, mungkin hari ini mereka masih cuti atau ada yang sudah membuka pabrik, membuka usaha dan semuanya. Tuhan beri semangat yang baru. Tuhan beri hati yang penuh dengan iman, percaya mereka kepada-Mu. Dan Engkau mengirim orang-orang yang membutuhkan usaha pekerjaan mereka, orang-orang yang perlu dilayani, Tuhan mengirim. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk segala masalah yang telah terjadi, baik pun yang akan terjadi. Kami tahu ketika kami mengandalkan Tuhan Yesus, berpegang pada perintah-perintah Allah, maka setiap masalah akan berhasil dengan happy ending. Kami percaya kemenangan itu sudah ada di tangan kami. Segala masalah tidak akan membuat kami surut dan jauh daripada Tuhan, melainkan kami tetap berpegang teguh pada perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarkan kami dapat menyiapkan diri dengan lebih baik memasuki tahun 2025. Kami lebih erat bergandengan tangan dengan Tuhan melewati hari-hari ke depan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok. Yang berangkat sekolah, semangat, semangat, semangat. Haleluya. Selamat pagi, Bu Jenny. See you tomorrow, guys. Ya, haleluya, amin. Haleluya, 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 haleluya.